Bapak Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa. Dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa kami merasa tentram dan tenang. Hanya dekat kepadamu Yesus kami memperoleh sukacita. Hanya kepadamu Tuhan kami memperoleh kebahagiaan. Hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami agar firman-Mu yang berkuasa mengubah hidup kami dan memberikan semangat yang baru bagi kami. Berkati seluruh umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema manusia memandang rendah tetapi Allah memandang layak. Manusia memandang rendah tetapi Allah memandang layak. Bapak Ibu, kalau kita jujur secara manusia, bahwa manusia itu tidak ada satupun yang layak di hadapan Tuhan. Mengapa? Karena manusia telah berbuat dosa. Dan kalau kita ada sampai hari ini oleh karena anugerah Tuhan. Saudaraku, ada sebuah cerita. Seorang pemimpin atau yang mempunyai perusahaan besar. Dan di usia 50 tahun dia berpensiun dan menyerahkan perusahaan itu kepada anaknya untuk melanjutkan dan mengembangkannya. Beberapa tahun kemudian saudara, kira-kira 15 tahun kemudian, bos ini atau bapak tua ini bosan di rumah. Dia berkata di dalam hatinya, aku bosan di rumah, aku ingin pergi jalan-jalan ke perusahaan yang dipimpin oleh anakku. Saudara, orang tua ini, dia berangkat dari rumah dengan menggunakan kaos, celana pendek, dan dia menggunakan sandal jepit. Sampai di perusahaan, saudara, di halaman perusahaan, dengan tiba-tiba manajer perusahaan tersebut datang dengan memakai mobil yang mewah. Mungkin bapak tua ini kaget. Sampai di halaman perusahaan dengan mobil yang mewah oleh manajer ini, dia terjatuh saudara. Ketika dia jatuh dan tongkat yang ada di tangannya terlempar ke mobil manajer tersebut. Dan akhirnya mobil tersebut lecet saudara. Orang ini turun dari mobilnya. Lalu dia memaki-maki bapak tua ini. Dan memarahi dan sebagainya dengan kata-kata kasar. Sampai dia mengatakan bahwa harus engkau ganti mobil saya. Lalu bapak tua ini berkata, mohon maaf anak muda, saya tidak sengaja, maafkan saya. Tetapi anak muda ini ngotot, harus ganti mobilnya. Lalu bapak tua ini berkata, baik anak muda, saya akan telepon anakku. Biarlah dia yang akan mengganti. Lalu dia telepon anaknya. Sebagai direktur di perusahaan tersebut saudara yang mengelola perusahaan itu. Datang dengan berlari dan sampai dia di depan kakek tua dan berlutut.
dan mengatakan, "Bapak, kenapa di sini? Kalau Bapak datang ke perusahaan Bapak, kenapa enggak telepon saya?" Saudara, orang yang ada di sekitar itu kaget. Ternyata bapak tua ini adalah pemilik perusahaan atau bapak daripada direktur tersebut. Saudaraku, banyak melihat orang seperti manajer ini memandang rendah orang lain ketika dia memakai baju yang hanya kaos, sandal jepit, dan celana pendek. Dia menganggap orang tersebut adalah rendah. Oleh karena kesombongan, oleh karena kata-kata kasar yang keluar di dalam mulutnya tadi. Akhirnya bapak tua ini berkata kepada anaknya, "Anakku, kamu tahu, Bapak capek membangun usaha ini bertahun-tahun, puluhan tahun sampai hari ini. Dan hari ini seorang karyawan memaki-maki Bapak. Dan saya tidak mau di perusahaan ini ada orang yang menganggap rendah orang lain. Hari ini harus engkau pecat orang tersebut." Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, saya ingin menyampaikan kepada saudara, mari kita memandang sesama kita sebagaimana Allah memandang kita. Mari kita belajar dari kehidupan salah satu tokoh di dalam Alkitab, yaitu Daud, yang tertulis di dalam 1 Samuel pasal ke-16 ayat ke-7. Demikianlah firman Tuhan. "Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Saudaraku, ketika Daud dipilih oleh Allah menggantikan Saul jadi raja, dan Daud pada saat itu masih muda, dikatakan oleh Alkitab masih kemerah-merahan rambutnya, tetapi Allah memilih dia. Samuel pada saat itu memilih Daud. Daud memiliki saudara 7 orang, dan ketiga orang abangnya adalah daripada pasukan daripada Saul. Pada suatu saat ketika Samuel sampai ke rumah daripada ayahnya Daud, dan melihat daripada saudara Daud sangat luar biasa, hampir-hampir terkecoh, hampir-hampir salah memilih seorang yang berkenan di hadapan Tuhan oleh Samuel. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6, dia berkata begini, ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi di dalam ayat 7 mengatakan, tetapi firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Seringkali kita salah menilai orang. Seringkali kita melihat orang apa yang digunakan oleh seseorang, apa yang dia pakai oleh seseorang. Tetapi Tuhan berkata kepada Samuel, jangan pandang parasnya, jangan pandang perawakannya, tetapi apa yang dilihat manusia berbeda dengan yang dilihat oleh Allah. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pagi hari ini mari kita belajar dari kehidupan Daud. Ada sebuah kata-kata bijak berkata begini, meremehkan orang lain yang sedang berproses hanya akan membuatmu semakin tertinggal dari dia, sebab dia berproses dan melangkah. Saudaraku, kata-kata bijak ini ada benarnya. Jangan kita memandang rendah orang yang sedang diproses oleh Tuhan. Dia semakin melangkah, dia semakin maju, kita yang tertinggal. Amsal berkata begini, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Saudara, jangan memandang diri kita lebih hebat daripada orang lain. Yang hebat itu adalah Tuhan. Amin. Manusia hanya ciptaan. Saudaraku, yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagaimana agar kita dipandang layak oleh Allah? Yang pertama, saudaraku, jalani proses dengan tekun, taat dan setia. Jalani proses dengan tekun,
taat dan setia. Di dalam 1 Samuel pasal 16 ayat ke-13 ia berkata begini. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apakah Daud langsung menjadi raja ketika sudah diurapi oleh Samuel menjadi raja pada saat itu? Saudara, Daud tidak langsung jadi raja. Daud ada proses-proses yang dilewati oleh Daud. Dia masih remaja pada saat itu. Dia masih mengembalakan domba ayahnya di padang gurun. Ia menjadi pemain kecapi Saul pada saat itu. Ketika roh jahat merasuki kehidupan Saul, lalu Daud dipanggil untuk main kecapi sebagai pembantu yang dianggap remeh oleh abang-abangnya pada saat mengantar makanan di medan perang. Terus di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat ke-28 sampai abang-abangnya memarahi dia. Kami mengenal kejahatan hatimu. Engkau datang ke sini hanya melihat-lihat medan pertempuran. Saudaraku, saudaranya sendiri menganggap rendah Daud. Bahkan lebih lagi Goliat ketika mereka berperang, Goliat dan Daud. Goliat memandang rendah Daud karena menghadapinya dengan hanya tongkat dan katapel. Sampai Daud Goliat berkata, apakah anjinglah aku, hanya engkau membawa tongkat? Saudaraku, menganggap rendah Daud oleh Goliat. Dia tidak tahu siapa yang memimpin Daud. Demikian juga Saul ingin membunuhnya beberapa kali kesempatan, tetapi Daud selalu lolos. Dan seterusnya, saudara. Ini proses-proses yang dialami oleh Daud. Tidak langsung dia menjadi raja. Saudaraku, setiap kita juga menjalani proses hidup yang berbeda-beda. Ada yang saat ini sedang menghadapi masalah. Ada yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Mungkin ada yang sedang merintis usaha atau bisnis saat ini. Ada yang sedang mengalami sakit penyakit. Ada yang sedang dipecat dan diberhentikan di pekerjaan dan menjadi pengangguran. Ada yang sedang diuji kesabarannya karena anak-anaknya belajar di rumah melalui online. Saudaraku, ada banyak hal proses-proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita hari-hari ini. Tetapi ingat saudara, semua proses itu, hidup ini akan kita hadapi, jalani ketika kita tetap tekun, setia, dan taat kepada Tuhan. Mari kita hadapi proses ini dengan sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, saudara, bagaimana agar kita dipandang layak oleh Allah? Milikilah prinsip yang kuat dan iman yang teguh. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45 berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudaraku yang kekasih, hal yang kedua, milikilah prinsip yang kuat di dalam iman yang teguh kepada Tuhan. Daud selalu berpegang kepada firman Tuhan. Ketika dia melawan Goliat, ketika dia berperang dengan Goliat, dia berkata, engkau mendatangi aku dengan pedang, tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel. Itu artinya Daud tetap berpegang kepada firman Allah. Dia tidak mengandalkan kehebatannya mengembalakan domba ayahnya, tetapi dia mengandalkan Tuhan pada saat-saat sedang berperang dengan Goliat. Kalau kita bandingkan, saudara, pada saat itu Goliat dan Daud tidak sebanding. Goliat adalah orang yang besar, kurang lebih 3 meter tingginya, 6 hasta dikatakan oleh Alkitab, sekitar 2,70 meter.
tingginya orang tersebut, si Goliat. Tetapi Daud masih anak-anak. Tetapi Daud selalu berpegang kepada firman Tuhan. Baik saat dia mengembalakan domba, baik saat apalagi saat dia berperang melawan Goliat. Yang memiliki semangat dan tidak terpengaruh kepada orang lain yang melemahkan semangatnya. Saudaraku, Daud, dia tidak pernah terpengaruh. Sekalipun abang-abangnya melemahkan semangatnya, sekalipun Goliat melemahkan semangatnya, tetapi Daud berpegang teguh kepada firman Tuhan. Dia percaya, dia yakin bahwa apa yang dia percayai itu akan terjadi dalam hidupnya. Setiap tindakannya selalu mengandalkan Tuhan. Saudaraku, dalam perjalanan Daud, ketika dikejar-kejar oleh Saul, dia tidak pernah mengutuki Saul. Selalu dia mengandalkan Tuhan. Bahkan ketika Saul mengutus dia berperang, selalu dia bertanya kepada Tuhan. Bukan seperti Saul yang tidak taat kepada Tuhan. Tetapi Daud, sebelum dia berperang, sebelum dia melakukan segala sesuatu, ia bertanya kepada Tuhan. Seharusnya kehidupan kita juga, kita teladani hal demikian, saudara. Sebelum kita melakukan segala sesuatu, tanya Tuhan, berdoa kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong setiap apa yang kita rencanakan. Daud memiliki hati yang gampang mengampuni musuhnya, saudara. Tertulis di dalam 1 Samuel pasal 26 ayat 9 dan 11 berkata demikian. Tetapi kata Daud kepada Abisai, jangan musnahkan dia, sebab siapakah yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman. Lagi kata Daud, demi Tuhan yang hidup, niscaya Tuhan akan membunuh dia, entah karena mempunyai sampai ajalnya dan mati, entah karena ia pergi berperang dan hilang lenyap di sana. Ayat ke-11 ia berkata demikian, kiranya Tuhan menjauhkan daripadaku untuk menjamah orang yang diurapi Tuhan. Ambillah sekarang tombak yang ada di sebelah kepalanya dan kendi itu, dan marilah kita pergi. Saudaraku, Daud tidak pernah mau menjamah daripada Saul. Walaupun ada kesempatan untuk membunuh Saul, tetapi dia tidak melakukan demikian. Bahkan dia ucapkan dengan kalimat berkata, jangan pernah jamah orang yang sudah diurapi oleh Tuhan. Begitu luar biasanya menghormati sesamanya, bahkan musuh sekalipun. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, agar kita dipandang layak oleh Allah, milikilah prinsip yang teguh dan iman yang tidak mudah goyah di situasi apapun yang saudara hadapi hari-hari ini. Hal yang ketiga, saudara, bagaimana agar kita dipandang layak oleh Allah? Bersedia menerima didikan dan rendah hati di hadapan Tuhan. Bersedia menerima didikan dan rendah hati di hadapan Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal 29 ayat 6 dan 7 berkata demikian. Lalu Akhis memanggil Daud dan berkata kepadanya, demi Tuhan yang hidup, engkau ini orang jujur, dan aku memandang baik jika engkau keluar masuk bersama-sama dengan aku dalam tentara. Sebab aku tidak mendapati sesuatu kejahatan padamu sejak saat engkau datang kepadaku sampai hari ini. Tetapi engkau ini tidak disukai oleh raja-raja kota. Sebab itu pulanglah, pergilah dengan selamat, dan janganlah lakukan apa yang jahat di mata raja-raja kota orang Filistin itu. Saudaraku yang kekasih, Daud selalu tidak menyombongkan diri walaupun dia sanggup. Ia selalu menerima didikan, bahkan kerendahan hati yang ada pada dirinya. Terbukti, saudara, ketika Saul berperang dan ada kesempatan untuk membunuh Saul pada saat itu, Saul mengejar-ngejar Daud, tetapi ada kesempatan Daud untuk membunuh Saul, tetapi
Daud tidak mencama Saul. Kemudian ketika dikejar-kejar oleh Saul, dia sampai ke tengah-tengah orang Filistin, raja yang namanya Raja Akhis, saudara. Itu adalah musuh Israel sesungguhnya. Tetapi Daud selalu tunduk taat ketika dia bergabung dengan orang tersebut. Taat pada perintah. Bahkan Akhis berkata, "Aku mengenal engkau adalah orang jujur." Saudaraku, Daud selalu tunduk kepada pemimpin, baik kepada Saul maupun kepada orang lain yaitu Raja Akhis. Ia tidak merasa dirinya hebat, sekalipun sudah diurapi menjadi raja. Walaupun dia ada kesempatan, tetapi dia tidak melakukan hal-hal yang jahat, saudara. Ia memiliki sikap yang jujur dan berpikir positif kepada semua orang. Sekalipun ada di tengah-tengah musuh dia, saudara. Dia selalu melakukan hal yang benar. Bapak Ibu, milikilah sikap yang mau menerima didikan dari orang lain dan rendah hati. Sekalipun kita sudah menjadi pemimpin, sekalipun kita menjadi orang yang berkuasa, marilah memiliki sikap yang rendah hati. Jangan arogan. Jangan sudah dipercayakan sesuatu kepada kita dan ingin merendahkan orang lain. Jangan, saudara. Tapi miliki sikap yang rendah hati seperti Daud, yang menghargai, menghormati siapapun yang ada di atasnya, pemimpinnya, bahkan orang-orang yang lain yang ada di sekitarnya. Saudara tahu, kalau Daud ingin menyombongkan diri, bisa saja, saudara. Dia memiliki prajurit 600 orang yang mengikuti dia, saudara. Tetapi dia tidak mengandalkan hal itu. Ia selalu tunduk kepada Raja Akhis ketika ia ada bersama-sama dengan Raja Akhis. Pada akhirnya, saudara, sebagai penutup renungan pada firman Tuhan pada siang hari ini, teruslah berusaha di dalam proses hidup yang sedang kita jalani dengan tidak menyerah dan putus asa dalam segala keadaan. Pastikanlah bahwa iman kita kokoh dengan prinsip hidup yang didasarkan pada firman Tuhan. Tuhan yang kita percayai, yang kita andalkan, yang akan mampu menolong setiap kita. Pada akhirnya, bersentilah memandang orang lain rendah dengan cara mengoreksi diri supaya kita layak di hadapan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi kita pada saat pagi ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat anugerah-Mu pada pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar, Tuhan, biar menjadi contoh bagi kami untuk menjalani hidup yang memiliki proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami, supaya kami semakin menyenangkan hati Tuhan. Berikan roh kesetiaan, ketaatan bagi kami, Tuhan. Berikan kekuatan bagi kami untuk kami melakukan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itu yang memerdekakan tiap-tiap kami. Berkatilah umat-Mu dan setiap orang yang telah mendengarkan firman ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati.